Halo, selamat pagi, selamat datang dan kembali lagi di program Go Sharing Live di YouTube, channel YouTube Go Bogor Online Service. Pagi ini saudara saya akan sharing sesuatu yang memang saya rindu bagikan bagi saudara, Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya dikagetkan dengan sebuah artikel dari kompasiana.com dengan tagline lebih enak chatting dengan AI artificial intelligence ketimbang dengan manusia. Sungguh mengagetkan buat saya. Jadi singkatnya artikel tersebut mengatakan bahwa perkembangan AI di abad ke-21 ini sungguh canggih. AI yang dulunya kita kenal sebagai robot buatan yang kaku dan monoton, kini AI bisa meniru emosi, bahasa tubuh, bahkan humor manusia. Bagi saya cukup mengagetkan. Bahkan di dalam artikel tersebut, si penulis mengatakan bahwa secara pribadi dia lebih suka ngobrol, lebih suka curhat dengan AI ketimbang dengan manusia. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, menurut si penulis karena AI itu dilihat atau dinilai lebih pintar, lebih ramah, lebih lucu, dan lebih mengerti si penulis dibandingkan manusia. Yang kedua, dia pun menulis AI tidak pernah menghakimi saya, mengecewakan saya, atau bahkan menyakiti saya. Yang ketiga, AI selalu ada untuk saya, kapanpun saya butuh teman untuk bicara. Yang keempat, AI juga bisa memberikan informasi yang berguna, hiburan yang menyenangkan, dan saran yang bijaksana. Dan yang paling mengagetkan bagi saya, si penulis ini sempat juga menyatakan bahwa AI ini adalah best friend-nya. Hal ini menjadi pertimbangan atau menjadi hal yang menjadi pemikiran gitu buat saya karena kita sendiri tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Sementara sekarang kesosialan kita bisa digantikan saudara dengan AI. Jadi sesuatu yang dulu AI hanya bisa lakukan, yang kita tahu AI bisa lakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat profesional, misalnya pekerjaan-pekerjaan di media yang kita sudah banyak tahu, kini sudah beralih bahkan untuk sesuatu yang bersifat pribadi pun AI udah bisa ambil alih. Hal ini yang membuat saya pribadi berpikir, kalau gitu apa bedanya ya kita sama AI? Singkatnya, Tuhan ingatkan saya tentang kasih. Izinkan saya membaca di Yohanes 13 ayat 34. Katakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artificial intelligence yang kita tahu mungkin bisa berlaku seperti manusia, dia bisa meniru manusia, bahkan bisa menjadi seseorang atau sepribadi yang dekat dengan manusia, bisa menyenangkan, bisa membuat nyaman. Tapi satu hal yang AI tidak punya adalah kasih. Apalagi kasih yang seperti yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Karena itu Yohanes 13 katakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, saling mengasihilah kita dengan yang lain. Saya pun akhirnya merefleksikan diri seberapa besar waktu yang saya berikan untuk orang-orang di sekitar saya. Baik keluarga, suami, istri, anak-anak, teman-teman, komunitas, teman komsel, teman gereja. Ternyata memang benar, tidak seperti sebelumnya, karena rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab, prioritas-prioritas baru malah membuat kita menjadi malas untuk berhubungan dengan orang lain. Kita jadi terbiasa dengan istilah me time. Bagi saya bukannya tidak boleh, ini hal yang saya dapatkan, bukannya tidak boleh, tapi ternyata di next level kehidupan kita, Tuhan itu menginginkan kita untuk
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39 katakan demikian. Jadi bukan cuman kita, bukan cuman waktu untuk kita, bukan hanya me time, tapi we time. Dengan siapa? Dengan orang-orang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Seberapa banyak kita memberikan waktu untuk suami, istri, untuk anak-anak kita, untuk keluarga, orang tua, bagi yang masih memiliki orang tua, kemudian untuk komunitas, untuk teman-teman, bahkan teman-teman dekat kita dulu, yang dulu kayaknya sering pergi bareng, seberapa banyak kita tanya kabar, seberapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk kita tanya kabar mereka. So, hal ini yang mengingatkan saya, ayolah Ra, kita mulai untuk konsisten untuk menebarkan kasih. Dengan apa? Dengan coba untuk menanya kabar, dengan coba untuk bangun hubungan kembali dengan orang-orang yang dulu dekat dengan kita atau bahkan yang memang dekat dengan kita. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang justru jadi ring satu kita, lebih memilih AI untuk jadi teman ceritanya daripada kita sendiri. Dan sebagai penutup, saya akan membacakan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian sharing saya untuk pagi hari ini. Doa saya adalah supaya kita sama-sama terus dapat menebarkan kasih ke orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi saluran kasih juga, saluran kasih Tuhan juga untuk orang-orang yang mungkin belum kita kenal atau mungkin ada di luar sana yang justru mereka membutuhkan kasih Bapa. Terima kasih untuk telah menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.